Perkenalkan, nama saya Muhtar Mulsiansyah dari Magister Manajemen Universitas Riau Angkatan 37 dengan nomor induk mahasiswa 2010-247584. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan informasi kepada teman-teman semua di bab 4, yakni dengan tema sarana berpikir ilmiah di materi 4.4 dengan judul logika. Dengan dosen pengampu mata kuliah saya ini adalah Profesor Dr. Haja Hasna Faizah, ARM Hum. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Di sini adalah logika. Logika itu adalah sarana berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, yakni atau bisa dibilang tuh setengah boleh lebih besar dari satu. Di mana itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama itu ada aturan cara berpikir yang benar, yang kedua ada klasifikasi, dan yang ketiga itu ada aturan definisi, di mana kita akan membahas ini pada slide-slide selanjutnya. Oke, aturan cara berpikir yang benar. Ini dari bukunya Pusporojo di tahun 1999 di halaman 61, yakni adalah kondisi itu adalah hal-hal yang harus ada supaya sesuatu dapat terwujud, dapat terlaksana untuk dapat berpikir baik. Yakni berpikir dengan benar, logis dialektis, maka dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu, di mana ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, itu ada mencintai kebenaran. Sikap ini sangat fundamental untuk dapat berpikir dengan baik. Sebab, sikap ini selalu menggerakkan si pemikir untuk mencari, mengusut, dan meningkatkan mutu penalarannya. Yang kedua itu ada ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda kerjakan. Ini adalah kegiatan yang sedang dikerjakan adalah kegiatan berpikir. Yang ketiga itu ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda katakan. Pikiran diungkapkan dalam kata-kata. Kecermatan pikiran terungkap dalam kecermatan kata-kata. Oke, yang keempat itu adalah distingsi perbedaan dan pembagian atau klasifikasi yang semestinya. Jadi gini, jika ada 2 hal yang tidak mempunyai bentuk yang sama, hal itu jelas berbeda. Oke, yang keempat itu, yang kelima itu cintailah definisi yang tepat. Yakni itu adalah definisi itu artinya pembatas, yakni membuat jelas batasan-batasan sesuatu. Di mana itu kayak misalkan harus dihindari kalimat-kalimat dan uraian-uraian yang kabur atau tidak terang strukturnya dan tidak jelas artinya. Yang keenam, itu ketahuilah dengan sadar mengapa kita membuat suatu kesimpulan dalam artian itu begini atau begitu. Misalnya gini, kita harus bisa dan biasa melihat asumsi-asumsi, implikasi-implikasi, dan konsekuensi-konsekuensi dari penuturan pernyataan atau kesimpulan yang dibuat. Dan yang terakhir itu, hindarilah kesalahan-kesalahan dengan segala upaya, tenaga, serta kenalilah jenis, macam, dan nama-nama kesalahan, serta sebab-sebab kesalahan pemikiran atau penalaran itu sendiri. Kita masuk ke materi yang kedua, itu adalah klasifikasi. Kegunaan konsep klasifikasi sangat diperlukan, terutama di bidang-bidang di mana metode keilmuan dan metode kuantitatif belum berkembang. Konsep klasifikasi seperti panas atau dingin, yakni itu hanyalah akan menempatkan suatu objek tertentu pada sebuah kelas. Di mana kegunaan konsep klasifikasi sangat diperlukan terutama di bidang-bidang tertentu. Yang pertama, itu ada di mana metode keilmuan dan metode kuantitatif yang belum berkembang. Yang kedua, terdapat aspek-aspek dalam psikologi di mana hanya konsep perbandingan yang bisa diterapkan. Yang ketiga, bidang antropologi hampir tidak mempunyai konsep-konsep kuantitatif. Masuk ke materi yang ketiga, yang ini adalah aturan definisi. Definisi yang baik adalah definisi yang menyeluruh dan membatasi. Definisi yang valid dalam logika perlu batasan yang jelas antara objek-objek yang didefinisikan. Di mana itu dibagi menjadi 2, yakni ada secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi
Definisi adalah suatu usaha untuk memberikan batasan terhadap suatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain, menjelaskan materi yang memungkinkan cendekiawan untuk membahas tentang hakikatnya. Sedangkan secara terminologi, itu adalah definisi adalah sesuatu yang menguraikan makna lafaz kulli, yang menjelaskan karakteristik khusus pada diri individu. Definisi yang baik itu adalah definisi yang menyeluruh dan dibatasi. Definisi yang valid dalam logika perlu batasan yang jelas antara objek yang didefinisikan. Contohnya, manusia adalah binatang yang berakal. Binatang adalah genus. Sedangkan berakal adalah diferensia. Pembeda utama manusia dengan makhluk-makhluk lain. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Kalau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung tulis di kolom komentar di bawah ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen juga pastinya. Kalau ya ada masukan untuk saya ataupun ada pengulangan materi atau ada pertanyaan-pertanyaan, langsung aja ya, tulis di kolom chat atau kolom komentar. Sekian dari saya Mukhtar Mulsiansyah dari kelas Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Ibu Hasna Faizah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.